Bab 906, Sekelompok Preman. Sebuah retakan terbuka di ruang tamu itu. Sesosok tubuh terlempar keluar dari retakan tersebut dan jatuh dengan keras ke lantai. Dia langsung bangkit dan melihat sekeliling dengan bingung. "Cahyadi!" Melihat pria itu, Harlan langsung berseru dan tertegun. Harlan, sebagai mantan ketua sekte dari klan Harimau Langit, tentu saja sangat akrab dengan pasukan anak sektenya, Sekta Penusuk Matahari. Ketika Cahyadi mendengar ada yang memanggil namanya, dia menatap Harlan dan Agam serta yang lainnya. Bulu kuduknya langsung berdiri tegak karena ketakutan. Windra dan Taksa pergi ke Sekta Penusuk Matahari untuk mengadu. Sekta Penusuk Matahari mendapatkan informasi bahwa ada kekuatan besar alam langit yang berencana menghancurkan sekta mereka. Oleh karena itu, mereka mengirim Cahyadi untuk mencari tahu kebenarannya. Cahyadi telah bersembunyi dalam kegelapan. Dia kira persembunyiannya sangat sempurna dan tidak akan ketahuan. Namun, baru saja dia tiba di area sekitar sana, dia langsung merasakan langit berputar hebat dan dia tiba-tiba muncul di ruang tamu di detik berikutnya. Bahkan dia tidak bisa bereaksi terhadap apa yang barusan terjadi. "Kamu kenal dengan orang ini?" Agam melihat Harlan dan bertanya. "Ya." Harlan mengangguk, diam-diam menghela napas dengan penuh emosi setelah melihat kekuatan Agam. Metode menghancurkan ruang dan langsung menyeret orang dari luar hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang setidaknya sudah mencapai alam langit tingkat 9. Tidak diragukan lagi, kekuatan Agam mungkin 100 kali lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. "Orang ini namanya Cahyadi. Dia berasal dari Sekta Penusuk Matahari. Dia berada di peringkat kelima dalam silsilah sekta tersebut dan memiliki kekuatan alam langit tingkat 2 awal," kata Harlan dengan suara pelan. "Orang dari Sekta Penusuk Matahari." Zack tidak bisa menahan senyum. Dia meremas tinjunya dan berkata kepada Cahyadi. "Padahal kami berencana untuk menemui kalian, tapi kalian malah datang lebih dulu. Kenapa? Kulitmu gatal, jadi ingin dipukul ya?" Cahyadi menelan ludah dan tiba-tiba melepaskan kekuatan spiritualnya, meledakkan kekuatannya ke beberapa meter di sekitar. Pedang yang tak terlihat mengelilinginya dan melepaskan energi kematian yang tajam. "Kalian adalah 5 preman Kabupaten Yatuari?" Cahyadi menarik napas dalam-dalam dan berusaha bertanya dengan tenang. "Aku pamanmu." Ekspresi Zack tampak suram dan seluruh tubuhnya melepaskan ledakan kekuatan. Gardi dan Reno pun bangkit satu persatu. Gardi berkata, "Zack, kamu baru saja bertarung dengan kepala instruktur, tubuhmu masih harus pulih dulu. Serahkan saja orang ini padaku." "Gak boleh! Sebelum ini aku gak dapat sama sekali, semua direbut kalian. Pokoknya, orang ini milikku." Zack segera membalas. "Sebelumnya adalah sebelumnya, kalau kali ini berbeda lagi. Jangan tidak masuk akal dong," ucap Gardi. "Jangan katakan apapun lagi. Kalian berdua adalah kapten. Mana mungkin aku membiarkan kalian repot-repot menangani orang seperti ini? Biarkan aku saja. Aku akan menyelesaikannya untuk kalian." Reno tertawa. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun kali ini." Cahyadi berniat menekan mereka semua dengan teknik yang mengesankan. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka bertiga malah bertengkar satu sama lain untuk menghadapinya. Saat itu, dia merasa dirinya bagaikan seorang gadis yang diperebutkan oleh pemuda-pemuda desa. Sialan, benar-benar preman sialan. "Jangan berdebat lagi." Agam tampak tak berdaya, mereka bertiga pun segera berhenti berbicara. Zack berkata dengan sedih, "Pak Agam, kita harus seimbang dong. Jangan selalu berikan jatah kepada orang lain." Agam memutarkan matanya pada Zack dan menatap Cahyadi sambil bertanya, "Windra dan Taksa yang menyuruhmu ke sini?" Kadir tidak mungkin punya nyali untuk memberitahu Sekta Penusuk Matahari tentang masalah ini. Yang tersisa hanya Windra dan Taksa. Ekspresi Cahyadi langsung tenggelam saat dia menatap Agam dan berkata, "Ternyata memang kamu ya, kawan? Aku tidak memiliki niat buruk saat datang ke sini. Aku cuma mau menanyakan satu hal dengan jelas. Mengapa kamu tanya informasi tentang Sekta Penusuk Matahari? Maaf, kamu mungkin salah paham. Aku tidak tertarik dengan Sekta Penusuk Matahari," kata Agam sambil tersenyum tipis. "Sebaliknya, aku tertarik dengan klan Keraton Estral." "Apa?" Ekspresi Cahyadi berubah drastis dan dia langsung berkata dengan marah, "Siapa yang memberitahumu tentang ini? Konyol, kamu sangat konyol." Ini rahasia antara Sekta Penusuk Matahari dan klan Keraton Estral yang hanya diketahui beberapa orang saja. Sekarang informasi itu bocor, kalau sampai terdengar oleh klan Harimau Langit atau bahkan klan Wanara, mereka semua pasti akan mati. Memikirkan hal ini, sebuah niat membunuh muncul di mata Cahyadi, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Detik berikutnya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Agam,
ingin membunuh Agam dengan satu serangan. Namun, ketika bayangan pedang itu melesat dan setengah meter lagi menancap Agam, semua pedangnya langsung runtuh tanpa alasan dan menghilang seketika. Ini! Cahyadi tampak tertegun. Langkah barusan itu adalah metode kultivasi rahasia terkuat yang dia kuasai. Kalau dia menggunakan serangan ini diam-diam terhadap lawan yang tidak ada pertahanan, dia bahkan bisa membunuh seorang ahli alam langit tingkat 3. Namun, dia bahkan tidak melihat bagaimana Agam menahan dan mematahkan triknya. Kekuatan orang ini pasti berada di atas alam langit tingkat 4. Kabur. Cahyadi tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, dia baru saja berpikir untuk kabur, dia mendapati ruang di sekitarnya tertutup, seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Agam melambaikan tangannya sambil berkata kepada Zack dan yang lainnya. "Kalahkan dia!" Ah! Mendengar kata-kata Agam, seperti serigala lapar, mereka bertiga segera bergegas. Cahyadi menenangkan pikirannya dan menyadari bahwa tidak ada gelombang kekuatan spiritual dari mereka bertiga. Dia pun langsung mencibir. Ketika dia ingin melepaskan kekuatan spiritual untuk membunuh ketiga orang itu dalam satu serangan, ketiga orang itu langsung muncul di depannya seperti hantu. Hei! Zack telah belajar dari pengalaman sebelumnya dan tiba lebih dahulu. Dia menyeringai, senyuman seperti itu membuat semua bulu kuduk Cahyadi berdiri tegak. Pada saat berikutnya, tinju seukuran karung pasir langsung menabrak wajahnya, menghancurkan fokusnya untuk mengumpulkan energi spiritual. Kemudian, dia dipukul lagi. Ternyata dipukul oleh Gardi dan Reno. Sialan! Zack mengingat pengalaman terakhirnya dan tidak peduli apapun lagi. Dia langsung memberi Cahyadi pukulan yang besar, bersamaan dengan mereka berdua. Melihat adegan ini, Harlan benar-benar tercengang. Seorang kekuatan besar alam langit tingkat 2 dilawan 3 orang yang tidak menggunakan kekuatan spiritual dan hanya mengandalkan tinju dan kakinya. Jangan terlalu kejam. Nanti kita harus pergi ke sekta penusuk matahari loh. Jangan dipukul sampai nggak bisa dikenal ya, kira-kira saja. Kalau tidak, nanti malah dipanggil preman oleh orang-orang dari klannya. Agam dengan ramah menasihati. Harlan tidak berbuat apa-apa selain memutar matanya. Sekarang dia mengerti mengapa orang-orang ini dipanggil dengan julukan 5 preman Kabupaten Yatwari. Kelakuan mereka memang kayak preman. Sekta penusuk matahari. Windra dan Taksa berdiri di aula. Ada beberapa orang yang duduk di sana, semuanya adalah petinggi teratas dari sekta penusuk matahari. Mereka berdua melihat orang-orang di sana dengan penuh kagum dan kegembiraan. Meskipun mereka telah bergabung dengan sekta penusuk matahari untuk beberapa waktu, sebagai murid sekte luar, mereka belum pernah melihat formasi sebesar itu. Terutama Windra, jari tangannya yang sebelumnya patah, tetapi langsung disembuhkan oleh orang dari sekte ini hanya dalam waktu 1 jam. Kali ini dia makin terpesona oleh sekta penusuk matahari. Seharusnya Cahyadi sebentar lagi pulang. Dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Seorang pria tua mengelus janggutnya dan memancarkan aura seperti seorang bijak. Hei, siapapun yang berani mengintip rahasia sekta penusuk matahari, harus siap untuk dihancurkan. Seorang pria berusia 60 tahunan tersenyum samar di kursi pertama. Dia adalah pemimpin sekta dari sekta penusuk matahari, Mako Husni. Tuan Mako, melalui masalah ini, kita dapat melihat bahwa ada banyak celah dalam sekta penusuk matahari. Saya rasa kita membutuhkan kampanye pembersihan internal untuk menghindari semua bahaya tersembunyi. Pria tua itu perlahan berkata, matanya mengamati Windra dan Taksa. Mereka berdua sangat ketakutan sampai buru-buru berlutut. Windra berkata dengan gemetar. Penatua, ayah saya yang membocorkan rahasia sekta. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Tolong diselidiki. Jangan khawatir, sekta penusuk matahari tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Pria tua itu tersenyum samar dan berkata, justru sebaliknya, kamu telah memberikan kontribusi besar. Mulai sekarang, kalian akan menjadi murid internal dari sekta penusuk matahari dan menikmati semua perlakuan murid internal. Windra dan Taksa saling memandang dan tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Pria tua itu melambaikan tangannya dan 2 murid internal berjalan sambil memegangi Kadir. Bab 907, menyalakan rokok. Kadir, kamu benar-benar keterlaluan. Pria paruh baya lainnya mencibir dan berkata, berani-beraninya kamu membocorkan informasi sekta penusuk matahari kepada orang luar. Kenapa? Hidupmu di dunia ini sudah terlalu nyaman, jadi mau coba kehidupan di dunia bawah ya? Kaki Kadir gemetar dan dia langsung berlutut di lantai. Menghadapi para tetua inti sekta penusuk matahari membuatnya gelisah dan sangat takut sampai tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan hari ini, dia tetap akan dihukum mati. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kadir mencoba menenangkan dirinya. Melihat semua tetua di aula, tatapannya tertuju pada Mako dan dia berkata dengan suara gemetar. Tuan Mako,
tolong dengarkan saya sebentar. Orang itu, dia bukan orang yang lemah. Dia benar-benar sangat kuat. Lebih baik sekte penusuk matahari berteman dengannya, keuntungannya pasti jauh lebih besar daripada harus bermusuhan dengannya. Tolong Tuan Mako, tolong dengarkan saran saya. Kadir adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa tidak akan bisa selamat hanya dengan memohon belas kasihan. Dia harus menghilangkan prasangka buruk sekte penusuk matahari terhadap Agam. Mako hanya tersenyum dengan ekspresi dingin dan tidak memberikan jawaban. Sebelumnya, kalau ada seorang kekuatan besar alam langit yang muncul, mereka pasti akan mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati, bahkan berusaha menjalin koneksi dengan orang kuat seperti itu. Bagi sekte penusuk matahari, seorang kekuatan besar alam langit adalah kuantitas yang sangat langka. Kalau mereka menyinggung sosok seperti itu, jelas bukan sebuah langkah yang bijaksana. Namun, sekarang sudah berbeda dari masa lalu. Sekte penusuk matahari telah menerima dukungan dari klan Keraton Estral, kekuatan mereka pun meningkat secara drastis. Kenapa mereka harus takut pada seorang seniman bela diri kuno yang tidak diketahui? Pria paruh baya itu mengutuk. Kadir, kamu sudah gila ya? Di sekte penusuk matahari pun aku harus takut dengan orang lain. Apa-apaan kamu? Kamu cuma seorang babu yang dibesarkan oleh sekte penusuk matahari. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sekte kami yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, ruang di depan Kadir tiba-tiba retak dan terdistorsi. Ada aura kematian di celah gelap yang baru muncul itu. Buang ayahmu ke sana. Pria paruh baya itu tersenyum dingin pada Windra. Windra hanya bisa tercengang. Dia adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan besar tentang dunia sekuler. Dia juga tahu bahwa para tetua ini memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka dapat langsung menghancurkan ruang seperti itu. Dalam sesaat, dia langsung jadi sangat bersemangat. Kalau dia berhasil menjadi murid internal sekta, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk menjadi sekuat itu di masa depan. Memikirkan hal ini, Windra pun tidak ragu-ragu dan langsung meraih leher Kadir sambil berkata dengan senyum muram. Ayah, jangan salahkan aku untuk ini. Siapa suruh kamu mengkhianati sekte penusuk matahari dan bekerja sama dengan orang itu? Hari ini, aku akan membunuh keluargaku sendiri. Ketika kamu sampai di dunia bawah, jangan membenciku ya. Wajah Kadir penuh dengan air mata. Begitu menyaksikan kekuatan orang-orang ini, dia sudah kehilangan niat untuk melawan. Baginya, kekuatan menghancurkan ruang seperti ini adalah kekuatan dewa, eksistensi yang melampaui dunia biasa. Siapa yang bisa bersaing dengan kekuatan seperti ini? Dia ditangkap oleh Windra. Baru saja dia akan dilemparkan ke dalam celah tersebut, tiba-tiba retakannya merapat dan tertutup. Windra pun tampak bingung dan mendongak untuk melihat para tetua di aula, semua melihat ke arah luar. Tanpa sadar, dia pun menoleh dan melihat seorang pria yang berjalan masuk. Cahyadi sudah kembali. Tetua lain tersenyum dan berkata. Mako memicingkan matanya dan berkata, jauh lebih cepat dari yang aku kira. Sepertinya yang disebut orang misterius itu tidak sekuat yang kita kira. Mendengar ini, wajah Windra tampak sangat senang. Taksa pun tersenyum dan berkata, Kak Windra, lihat, yang aku katakan benar, kan? Walaupun pecundang itu memiliki beberapa keterampilan khusus, dia tetap bukan tandingan sekte penusuk matahari. Windra menyeringai dan berkata, tentu saja, sekte penusuk matahari adalah keberadaan yang sangat besar, mana mungkin bisa dibandingkan pecundang itu? Tapi, sayang sekali tetua Cahyadi tidak bisa membawakan kepala orang itu ke sini. Padahal bisa digunakan sebagai tempat berkemih. Cahyadi berjalan ke aula. Salah satu tetua tersenyum dan bertanya. Bagaimana? Apa kamu sudah menyelesaikan semuanya? Sudut mulut Cahyadi berkedut dan dia berkata dengan senyum kering. Seharusnya sudah diselesaikan semuanya. Memang sudah beres. Namun, bukan dia yang mengalahkan kelompok Agam, tetapi sebaliknya. Dengan kekuatan Agam dan kelompoknya, sekte penusuk matahari pasti akan segera dihancurkan. Kenapa seharusnya? Mako agak mengernyit dan menatap Cahyadi dari atas ke bawah. Melihat wajah Cahyadi yang dipenuhi dengan memar, dia mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatanmu, mereka juga bisa melukaimu? Cedera kecil kok, cuma cedera kecil. Cahyadi buru-buru berkata, itu memang cedera kecil, karena dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jadi cederanya tidak serius, kebanyakan lukanya hanya di permukaan saja. Mako agak mengernyit dan menyadari ada yang tidak beres. Dia langsung bertanya, Cahyadi, kenapa kamu cuma ceritakan setengah-setengah saja? Memangnya orang-orang itu sekuat apa? Mendengar ini, air mata mulai menggenang di mata Cahyadi. Mana mungkin dia tahu? Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu kekuatan ketiga preman yang memukulinya karena mereka bertiga sama sekali tidak menggunakan kekuatan spiritual, apalagi pemimpinnya. Melihat Cahyadi yang sepertinya akan menangis, semua orang tercengang.
Situasi macam apa ini? Diutus untuk membunuh seseorang, tetapi pas pulang kok malah mengeluh seperti itu? Ketika Mako hendak bertanya lagi, terdengar ada keributan di luar. Kemudian, dia melihat ada api tidak jauh dari sana. Seorang murid luar sekta berlari masuk dengan tergesa-gesa dan hampir kehabisan napas. Dia berkata dengan suara gemetar. Pemimpin sekta, tolong, ada orang yang membakar aula leluhur. Mako berkata dengan marah. Tangkap orang itu dan padamkan apinya. Kenapa sih masalah sekecil itu pun tidak bisa ditangani? Kenapa harus melapor kepadaku? Tapi, murid tersebut hampir menangis. Menangkap pelakunya? Mereka sudah mencoba menangkapnya, tetapi mereka malah dipukuli dan siapapun yang maju akan berakhir dalam situasi yang sama. Kalau bisa ditangkap, bagaimana kalau langsung memadamkan api? Namun, orang-orang itu juga tidak membiarkan murid-murid sekta memadamkan api. Sebaliknya, mereka malah mengeluarkan rokok dan menyalakannya dengan api dari kebakaran itu. Mako dan yang lainnya pun jadi sangat marah. Ada apa dengan hari ini? Kelakuan Cahyadi aneh, begitu juga dengan yang lainnya. Saat Mako bersiap untuk menyerang, terdengar percakapan santai dari luar aula. Pak Agam, sebulan kita cuma dapat 1 bungkus rokok. Berbaik hatilah dan bagi kami sedikit. Sudah hampir sebulan kita kehabisan rokok. Dah usah omong kosong. Ambil 1, kalau nggak mau ya sudah. Tapi kamu kejam juga, kenapa harus sampai membakar aula leluhur orang lain? Hei, aku lihat aula leluhur itu dibangun dari kayu merah. Kalau menyalakan rokok dengan kayu merah, aromanya jadi berbeda. Ya juga sih. Pak Agam, apa kita terlalu kejam karena membakar aula leluhur cuma untuk menyalakan rokok? Kejam apaan? Ini namanya penggunaan sumber daya yang rasional. Hebat mengagumkan, memang mahasiswa dari universitas bagus, wawasannya luas sekali. Sesaat kemudian, semua tetua di aula melihat 4 pria yang memegang sebatang rokok di satu tangan dan berjalan masuk perlahan seperti preman. Ketika murid sekte luar melihat keempat orang ini, mereka langsung ketakutan sampai seluruh tubuh mereka bergetar. Mereka buru-buru berlari ke samping dan bersembunyi. Tubuh Cahyadi juga gemetaran. Tanpa sadar, dia langsung menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah. Dia tampak sangat terguncang sekali. Windra dan Taksa saling menatap seperti telah melihat hantu. Mereka tidak mengenal 3 orang lainnya, tetapi mereka mengenal Agam yang ada di tengah. Bukankah tetua Cahyadi berhasil menghancurkan mereka? Kenapa dia masih hidup? Berani-beraninya kamu membakar aula leluhur sekta penusuk matahari. Kamu mau mati ya? Salah satu tetua bertanya dengan marah. Agam tersenyum dan berkata, ini bukan salah aku. Aku lupa bawa korek api ketika datang ke sini, makanya minta pemantik ke orang-orang sekta kalian. Tapi, mereka tidak memberikannya kepadaku. Jadi aku bakar saja supaya bisa menyalakan rokok. Semua orang di sana langsung tercengang. Bisa-bisanya dia memberikan alasan seperti itu. Memangnya itu masalah sekta penusuk matahari. Sialan, itu alasanmu. Kamu bisa membakar aula leluhur, tapi kamu tidak bisa menggunakannya untuk menyalakan rokok. Memangnya api itu berasal dari mana? Tetua lainnya berteriak dengan kesal. Tidak sama dong. Rokok yang dinyalakan dengan api dari kayu merah lebih mengasihkan. Kalau kalian tidak percaya, coba saja. Agam tersenyum dan tidak peduli dengan aura membunuh yang menyelimuti aula tersebut. Kehadiran 4 orang ini membuat mereka semua merasa seperti melihat sekelompok preman. Entah kenapa mereka malah merasa bahwa alasan preman-preman itu sebenarnya masuk akal. Bab 908, Tunduk atau Mati. Pemimpin sekta, itu dia. Dialah orangnya. Windra akhirnya bereaksi, berteriak kepada Mako sambil menunjuk Agam dengan wajah penuh kengerian. Mako tiba-tiba memahami maksudnya. Dia menatap Agam dan berkata, apa kamu orang misterius itu? Bukan. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Aku adalah pahlawan muda Lutung Kasarung. Seluruh aula langsung terdiam, Mako pun tercengang. Pak Agam, berarti kita teman-temanmu selama di hutan, ya? Sak bertanya dengan bingung. Ketahuan masa kecilmu nggak seru? Agam memutarkan matanya pada Zak dan menjentikan puntung rokok, lalu dia menatap Kadir dan berkata dengan kaget. Loh, kenapa kamu ada di sini juga? Kadir tampak kebingungan. Agam masih hidup. Dia benar-benar tidak menduganya, yang membuatnya makin bingung adalah kelakuan Agam dan kawan-kawannya saat ini. Mereka berani masuk ke sekta penusuk matahari dan tampak begitu santai. Apakah mereka tidak takut mati? Wancang! Mako tidak tahan lagi dan menghancurkan kursi dengan pukulan. Melihat ini, Agam hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Kursi ini juga terbuat dari kayu merah. Mendingan kasih ke aku saja untuk menyalakan rokok. Zak, Reno, dan Gardi pun mengangguk setuju. Mulut Mako berkedut. Dia adalah pemimpin sekta penusuk matahari.
Sekarang dia sangat murka, tetapi malah diabaikan begitu saja. Ini benar-benar sebuah penghinaan baginya. Cahyadi, aku suruh kamu pergi untuk bunuh mereka. Mengapa mereka masih hidup? Beri aku penjelasan. Mako berbalik untuk memelototinya. Cahyadi hanya bisa tersenyum masam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apa lebih baik suruh mereka semua cepat-cepat kabur dari sini, supaya tidak disiksa dan dipukuli seperti karung pasir? Melihat Cahyadi yang terdiam, Mako hanya bisa menekan amarahnya dan berbalik untuk melihat Agam. Dia mencibir dan berkata, "Nak, kamu tahu siapa yang sedang kamu lawan? Sekta penusuk matahari bukanlah taman bermain yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hatimu. Tentu saja, kamu bisa pergi, tapi kamu harus tinggalkan nyawamu terlebih dahulu." Mako benar-benar meremehkan Agam. Bagaimanapun juga, dia bukan pemimpin sekte yang dulu lagi. Dengan dukungan dari klan Keraton Estral, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Dia sudah mencapai alam langit tingkat 6 akhir. Bahkan di mata klan besar seperti klan Harimau Langit pun, dia sudah menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, 4 orang di hadapannya ini usianya mungkin di sekitar 35 tahun. Memangnya kekuatan seperti apa yang bisa mereka miliki pada usia seperti ini? Windra dan Taksa jadi agak tenang, mereka menatap Agam dengan tatapan mencemooh. Mereka telah melihat kekuatan para tetua di sana, ruang pun dapat dengan mudah mereka hancurkan, apalagi seorang seniman bela diri kuno yang tidak jelas asal-usulnya. Menghadapi tekanan dan ancaman dari Mako, Agam hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan cuma taunya berkelahi dan membunuh orang terus. Kenapa jadi kayak preman sih?" Mendengar ini, ekspresi semua orang dari sekta penusuk matahari langsung jadi kesal. Apakah dia tidak tahu malu? Bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu. Dia yang datang dan membakar aula leluhur hanya untuk merokok. Masih ada orang yang lebih preman dibanding kalian? Bodoh! Mako tertawa dengan kesal. Menurutnya, orang-orang ini memang memiliki kekuatan, tetapi itu hanya kekuatan biasa. Dibandingkan dengan dirinya ataupun sekta penusuk matahari secara keseluruhan, kelompok Agam sama sekali bukan apa-apa. "Pemimpin sekta, serahkan saja orang-orang ini padaku." Seorang pria paruh baya berjalan maju. Ketika Mako mengangguk, dia langsung berbalik dan bergegas menuju Agam sambil berkata dengan senyum muram, "Dasar goblok! Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya." Pria paruh baya itu adalah orang terkuat nomor 4 di sekta penusuk matahari, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Cahyadi. Dia mengulurkan telapak tangannya dan ingin mencekik Agam. Tetua yang lain langsung tersenyum, seakan-akan bisa membayangkan bahwa kelompok Agam telah dihancurkan. Namun, mereka mulai sadar bahwa ketiga pria di samping Agam bukannya takut, tetapi mereka tampak bersemangat. Apakah mereka semua bodoh? Sudut mulut Cahyadi langsung berkedut. Dia masih ingat dengan adegan ini. Dia hanya bisa diam-diam berduka untuk pria paruh baya itu di dalam hatinya. Sak dan yang lainnya tampak sangat bersemangat, sudah bersiap untuk maju dan menyerang duluan. Namun, sebelum mereka bisa mengayunkan tinju, Agam mengangkat tangannya dan membuat gerakan menepuk. Sosok pria paruh baya itu langsung terhenti di udara. Sesaat kemudian, senyuman di wajah pria paruh baya itu menghilang dan digantikan oleh rasa takut. "Tidak!" Begitu kata itu diucapkan, tubuhnya langsung menghantam lantai dengan keras, tubuhnya seperti genangan lumpur dan semua tulangnya hancur. Langsung dibunuh begitu saja, hal ini mengguncang semua orang di aula. "Pak Agam, kamu curang! Tadi kan sudah sepakat untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual." Zak mengeluh karena dia tidak sempat menyerang. "Matamu! Memang kamu lihat aku pakai energi spiritual?" Agam mengomelinya. Zak hanya bisa menghela napas dan menatap anggota sekta penusuk matahari yang tertegun. Dia bertanya dengan hati-hati. "Baiklah, siapa lagi yang ingin maju? Jangan khawatir, seranganku sangat lembut kok." Semua orang tercengang. Kadir menelan ludahnya. Meskipun dia tahu Agam adalah orang yang kuat, dia tidak menyangka akan sekuat itu. Pria paruh baya barusan adalah seorang ahli terkemuka di sekta penusuk matahari, tetapi malah dikalahkan begitu saja oleh Agam. Seluruh aula itu sangat sunyi. Anggota sekta penusuk matahari yang sebelumnya berkata kejam kepada Agam langsung tidak bisa berkata-kata. Seseorang yang bisa memukul orang alam langit tingkat 3 akhir pasti sudah mencapai setidaknya alam langit tingkat 5. Tingkatan ini jauh di luar jangkauan mereka. Melihat adegan ini, wajah Mako menjadi suram dan dia pun berkata dengan nada dingin. "Pantas saja kamu memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke sekta penusuk matahari. Kalau diberi 10 tahun lagi, aku pasti tidak akan bisa melawanmu. Sayangnya, kamu akan mati di sini hari ini juga." Setelah mengatakan ini, aura Mako mengalir keluar. Hal itu menyebabkan lantai di bawah kakinya retak dan terbuka.
Kerikil dan bebatuan kecil melayang dan tertahan di udara. Dari retakan tersebut, muncul sebuah patung batu harimau setinggi 7 hingga 8 meter. Cahaya dan aura yang dingin muncul di permukaan patung tersebut. Momentum seperti ini membuat orang-orang merasa tertekan dan tidak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan dari pemimpin sekta? Windra memandang patung harimau yang besar itu dan tubuhnya gemetar karena merasa gembira. Dia kira kultivasi yang bagus mungkin hanya bisa menghancurkan batu-batu besar dan semacamnya. Kekuatan yang ditunjukkan Mako jauh dari itu, benar-benar seperti kemampuan seorang dewa. Taksa tampak ngeri, tetapi dia juga merasa senang. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh orang biasa. Walaupun Agam memiliki sedikit keterampilan, dia tetap akan mati hari ini. Mako melompat dan mendarat ke kepala patung harimau itu. Dia menatap Agam dari posisi yang tinggi dan berkata dengan sikap meremehkan. Nak, aku akan tunjukkan padamu apa kekuatan dewa yang sesungguhnya. Kekuatan dewa? Agam tersenyum dengan kedua tangannya di belakang punggung, dia berjalan maju dengan santai dan berkata, Auramu memang bercampur dengan kekuatan klan Keraton Estral. Karena aku sudah mendapatkan jawaban yang aku inginkan, aku tidak akan main-main lagi. Aku akan memberi kalian berdua pilihan, tunduk padaku atau mati. Setelah selesai mengatakan itu, langkah Agam pun berhenti. Pada saat yang sama, seluruh tempat itu bergetar, tubuh Agam melepaskan aura yang sangat menakutkan. Aura itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, segera menelan dan menyelimuti seluruh markas sekta penusuk matahari. Patung harimau di kaki Mako meraung ketakutan, auranya tiba-tiba runtuh dan langsung berubah menjadi tumpukan puing. Mako ingin melawan, tetapi dia mendapati bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya ditekan oleh sebuah gelombang aura, membuatnya tidak bisa bergerak dan melawan sama sekali, apalagi mengerahkan energi spiritualnya untuk pertahanan. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa selain 3 pria yang dibawa Agam, semua orang di sana dibekukan di tempat, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama ketika Agam melepaskan kekuatannya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menelan markas sekta penusuk matahari supaya auranya tidak bocor dan terdeteksi oleh orang lain. Agam melambaikan tangannya dengan santai, bersamaan dengan suara menggelegar, sebuah ruang langsung robek sepanjang 300-an meter. Dia menatap Mako sambil tersenyum dan bertanya, Gimana? Apa pilihanmu? Bab 909, Pemusnahan. Sebuah retakan ratusan meter muncul di hadapannya. Adegan ini membuat Mako sangat terkejut. Dia telah melihat kekuatan klan Keraton Estral. Di antara beberapa orang yang datang, setidaknya sudah mencapai alam langit tingkat 8 semua. Namun, perasaan menindas yang mereka berikan jauh lebih rendah daripada pemuda di depannya ini. Dia ada di kekuatan besar alam langit tingkat 9? Jangan-jangan sudah mencapai puncak? Memikirkan hal ini, Mako langsung gemetaran dan berlutut di depan semua orang dengan keras. Kekuatan yang ditampilkan Agam tidak hanya sekadar menghancurkan. Kesenjangan tingkatan kekuatan mereka membuatnya merasa sangat tertekan. Dia sama sekali tidak sebuah retakan ratusan meter muncul di hadapannya. Adegan ini membuat Mako sangat terkejut. Dia telah melihat kekuatan klan Keraton Estral. Di antara beberapa orang yang datang, setidaknya sudah mencapai alam langit tingkat 8 semua. Namun, perasaan menindas yang mereka berikan jauh lebih rendah daripada pemuda di depannya ini. Dia ada di kekuatan besar alam langit tingkat 9? Jangan-jangan sudah mencapai puncak? Memikirkan hal ini, Mako langsung gemetaran dan berlutut di depan semua orang dengan keras. Kekuatan yang ditampilkan Agam tidak hanya sekadar menghancurkan. Kesenjangan tingkatan kekuatan mereka membuatnya merasa sangat tertekan. Dia sama sekali tidak berada pada tingkatan yang sama dengan Agam. Walaupun dia memiliki kekuatan transenden yang melebihi dewa di mata orang lain, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Agam? Dia sama sekali bukan apa-apa di hadapan pemuda ini. Kekuatannya terlalu kecil, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan seperti itu. Dasar bocah tidak tahu diri! Berani-beraninya cari masalah di sini! Tiba-tiba, sebuah retakan terbuka di samping, seorang pria tua yang mengenakan jubah ungu berjalan keluar. Melihat wajah pria tua berjubah ungu itu, Mako dan orang-orang dari sekta penusuk matahari menangis dengan sukacita. Tetua Daniel, akhirnya Anda datang ke sini! Tetua Daniel adalah seorang ahli terkenal dari klan Keraton Estral. Dia memiliki kekuatan alam langit tingkat 9 tertinggi. Berkat dukungannya, sekta penusuk matahari pun akhirnya berani untuk mengkhianati klan Harimau Langit dan bersekongkol dengan klan Keraton Estral. Tubuh Mako gemetar karena merasa sangat senang dan lega. Walaupun kekuatan pemuda di depannya ini juga telah mencapai alam langit tingkat 9 tertinggi, pengalamannya masih terlalu sedikit dibandingkan dengan Tetua Daniel, yang telah hidup selama ratusan tahun. Akhirnya mereka selamat. Mata Daniel Arsalan tertuju pada Agam. Melihat wajah asing itu, dia pun mencibir dan berkata,
Beraninya kamu semena-mena di sini. Dasar anak muda yang tidak tahu diri. Dia tidak banyak omong kosong. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya engus samar yang langsung menutupi seluruh sekta penusuk matahari. Penglihatan semua orang langsung kabur, seolah-olah mereka telah masuk ke dunia lain. Di depan mereka muncul sebuah adegan yang mengerikan. Ada banyak sekali mayat di seluruh lantai dan terdengar juga jeritan hantu yang ganas. Momentumnya ini hampir membuat pikiran orang-orang di sana runtuh. Mako secara paksa menekan rasa takut di tubuhnya dan menyaksikan adegan di hadapannya dengan senang. Apakah ini kekuatan dari alam langit tingkat 9 tertinggi? Teknik iblis dunia bawah. Daniel memberikan teguran pelan, dan angin merah darah bertiup di sekitarnya. Itu sangat aneh dan membuat hati orang bergetar. Daniel tidak yakin dengan identitas Agam. Untuk mencegah orang luar mengetahui bahwa klan Keraton Estral berselingkuh dengan sekta penusuk matahari, dia menggunakan keterampilan rahasia terkuatnya segera setelah dia bertemu dengannya. Dia pasti akan membuat keputusan cepat. Angin merah darah melonjak secara teratur, membentuk bayangan berbentuk manusia yang tak terlihat dan mengeluarkan lolongan melengking. Itu seperti gerombolan pasukan yang menyerang Agam. Seni iblis dunia bawah. Agam menggelengkan kepalanya, kekuatan pahala mengalir keluar dari tubuhnya. Begitu bersentuhan dengan energi jahat, aura ungu samar itu segera berubah menjadi cahaya keemasan yang menelan seluruh sekta penusuk matahari dalam sekejap. Kilatan cahaya menyeruak di depan semua orang dan membuat mereka tidak bisa melihat apapun dalam sesaat karena terlalu silau. Tidak lama kemudian, begitu mereka membuka mata lagi, mereka mendapati bahwa semuanya sudah kembali normal. Tetua Daniel. Mako tanpa sadar menoleh dan melihat sekujur tubuh Daniel gemetaran, seakan telah melihat hal yang paling menakutkan. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Meskipun Daniel tidak tahu apa aura yang dikeluarkan oleh Agam barusan, dia pernah mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa tubuh Raja Penguasa Neraka mengandung kekuatan dengan tingkatan yang sangat tinggi yang dapat menyapu semua kejahatan di dunia. Kalau begitu, bukankah pria di depannya ini, Raja Penguasa Neraka? Kenapa kamu ada di sini? Daniel menjerit melengking. Penampilan tidak lagi seperti seorang seniman bela diri kuno yang kuat. Dia tampak seperti orang tua yang ketakutan. Sebagai seniman bela diri kuno dari klan Keraton Estral, Daniel tentu saja telah mendengar tentang Agam. Beberapa hari yang lalu, Agam bertarung melawan Haben, Karno, dan Takla, ketiga orang petapa agung alam kemuliaan dan memasukkan mereka ke dunia bawah. Hal ini sudah tersebar kemana-mana. Bahkan tiga petapa agung alam kemuliaan pun tidak bisa melawan Agam, apalagi dirinya yang hanya ada di alam langit tingkat 9 tertinggi. Melihat Daniel, yang awalnya angkuh dan tampak berwibawa, mengungkapkan ekspresi ketakutan seperti itu, Mako dan yang lainnya langsung tercengang. Apa-apaan ini? Daniel adalah seorang alam langit tingkat 9 tertinggi. Bahkan di klan Keraton Estral pun dia memiliki status yang lumayan tinggi. Kenapa dia malah menunjukkan ekspresi seperti itu sekarang? Karena kamu sudah mengenaliku, maka aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Agam menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya pada kehampaan ke arah Daniel. Ruang di sekitarnya langsung runtuh dan hancur ke arah tubuh pria tua itu. Daniel benar-benar tidak dapat melepaskan diri dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Aku adalah anggota dari klan Keraton Estral. Kalau kamu membunuhku, klan Keraton Estral pasti tidak akan mengampunimu. Aku tidak akan melepas klan Keraton Estral juga sih. Agam menjentikkan jarinya, sebuah gelombang memasuki Daniel dan segera menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Saat jiwanya keluar dari tubuhnya, tubuh fisiknya langsung hancur lebur, tidak menyisakan sepotong daging pun. Kamu telah bermusuhan dengan begitu banyak orang, kamu akan mati dengan sangat menderita. Jiwa Daniel berteriak, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Memangnya aku peduli? Agam mencibir dan bertanya. Daniel langsung tercengang. Benar, Agam melawan tiga petapa agung alam kemuliaan sendirian, mengalahkan iblis besar, menghancurkan keluarga Budi Ono, bahkan bermusuhan dengan klan Restan Surgawi dan klan Koven. Kenapa dia harus takut dengan klan Keraton Estral? Klan Keraton Estral bukan klan yang baik. Metode kultivasi yang kalian praktikkan didasarkan jiwa manusia lainnya. Ada banyak sekali nyawa orang yang telah mati di tanganmu, tak terhitung jumlahnya. Walaupun kamu memohon ampun padaku, tetap saja tidak ada gunanya. Tapi, kamu masih berguna, jadi untuk sementara tidak akan mati. Saat dia berbicara, Agam melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti Daniel. Kebencian, amarah dan rasa takut di matanya dengan cepat menghilang. Tatapan pria tua itu menjadi kusam seperti orang yang sedang melamun. Agam tidak membunuh Daniel. Dengan kekuatan Daniel, dia pasti memiliki status yang terkemuka di klan Keraton Estral. Kalau dia terbunuh pasti akan langsung membuat klan tersebut waspada. Oleh karena itu, Agam hanya mengosongi pikiran Daniel dan menjaga jiwanya.
Dari perspektif hidup dan mati, sebenarnya Daniel bisa dibilang masih hidup. Agam memasukkan jiwa Daniel ke dalam sebuah tabung kecil dengan lapisan kekuatan spiritual yang melekat padanya untuk mencegah jiwa Daniel terdeteksi oleh orang lain. Setelah melakukan semua ini, Agam bertepuk tangan dan menatap Mako yang sudah tercengang sambil tersenyum, lalu berkata, "Lalatnya sudah dibunuh. Sekarang, kita bisa berdiskusi dengan tenang." Mako tidak bisa mengatakan apapun. Daniel, yang memiliki kekuatan alam langit tingkat 9 tertinggi, bisa kalah begitu saja? Semua ini sungguh di luar nalarnya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Agam menyerang pria tua itu. Bruk! Semua orang di sekta penusuk matahari berlutut di lantai dan tidak berani meremehkan Agam. Mereka bahkan tidak berani menatap Agam sama sekali. Bahkan tetua dari klan Keraton Estral dapat dengan mudah dilenyapkan. Keberadaan macam apa ini? Windra dan Taksa tampak panik dan ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang yang baru saja dibunuh Agam, mereka tahu kekuatan menakutkan yang dilepaskan orang tua itu. Bahkan orang dengan kekuatan seperti seorang dewa pun bisa dibunuh dengan mudah oleh Agam. Begitukah kekuatan menakutkan yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, keduanya secara naluriah ingin melarikan diri. Namun, begitu mereka berbalik, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tubuh mereka langsung berubah jadi merah padam. Dalam jeritan putus asa mereka, tubuh mereka meledak dan darah tumpah ke seluruh lantai. "Dasar dua bocah bodoh!" Mako perlahan meletakkan tangannya di lantai dan memandang Agam sambil terengah-engah. Kemudian, dia mengetuk dahinya di lantai dengan keras sambil berkata dengan suara gemetar. "Tuan, maafkan saya karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Tolong ampuni nyawa saya." Bab 910, Pertemuan Ahli Waris. Mako bukan orang bodoh. Kalau bisa membunuh alam langit tingkat 9 tertinggi, berarti kekuatan Agam telah melampaui tingkat tertinggi, mencapai alam kemuliaan setengah langkah atau bahkan lebih tinggi lagi. Itu adalah alam transenden yang bahkan tidak berani dia bayangkan sama sekali, tetapi pemuda di hadapannya ini sudah mencapainya. Dia tahu, kalau tidak ada pasukan dari klan Keraton Estral, tidak peduli berapa banyak pasukan yang datang, mereka tidak akan pernah bisa melawan pemuda ini. Tidak ada seorang pun di sekta penusuk matahari yang berani melawan. Sebelum Daniel datang, mereka masih berusaha mencari cara untuk mengalahkan Agam. Sekarang, Daniel sudah terbunuh dalam hitungan detik. Cara apa lagi yang bisa mereka dapatkan untuk menghadapi orang di depan mereka ini? "Aku tidak tertarik dengan sekta penusuk matahari. Tujuanku hanya klan Keraton Estral, mengerti?" Agam mengamati kerumunan dan tatapannya tertuju pada Mako. Mako tampak gemetaran. Apakah dia ingin menghancurkan klan Keraton Estral? Kalau sebelumnya, dia akan merasa pemuda ini sangat tidak masuk akal. Begitu menyaksikan kekuatan Agam yang menakutkan, dia samar-samar merasa bahwa pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan dan potensi untuk melakukan itu. "Mengerti? Kalau ada pergerakan apapun dari klan Keraton Estral, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin," kata Mako buru-buru. Setelah sedikit jeda, dia bertanya dengan suara pelan. "Tapi, setelah kejadian hari ini, saya khawatir klan Keraton Estral tidak akan mempercayai kami seperti biasanya. Tempat ini telah aku segel. Tidak ada orang selain kalian yang akan tahu tentang hal yang baru saja terjadi." Agam tersenyum ringan. Dengan satu lambaian tangannya yang santai, sebuah tabung kecil yang menyegel jiwa Daniel mendarat di depan Mako. "Jiwanya disegel di dalam tabung kecil itu. Cari tempat untuk menyembunyikannya dengan benar. Jangan sampai orang-orang dari klan Keraton Estral menemukannya," kata Agam dengan senyuman tipis. Ekspresi Mako dan tetua lainnya langsung berubah. Mereka semua adalah orang yang berpengalaman dan tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh Agam. Kalau mereka menyimpan tabung itu, begitu ditemukan oleh klan Keraton Estral, mereka pasti akan dianggap sudah berkhianat dan langsung dilenyapkan. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama dan mematuhi Agam tanpa syarat untuk menangani klan Keraton Estral. Kalau tidak, begitu berita ini terungkap, Agam tetap akan baik-baik saja, tetapi nasib mereka akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Mako pun menyadari bahwa pemuda di depannya, terlepas dari kekuatan spiritualnya, memiliki wawasan dan kelihayan yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dia pun melihat Agam dengan tatapan penuh kagum dan dia berkata dengan suara keruhnya. "Jangan khawatir, saya sendiri yang akan menyembunyikan tabung ini. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari klan Keraton Estral menemukan apapun." "Bagus." Agam menjentikkan jarinya dan melepaskan gelombang serangan yang langsung menyelimuti semua orang dan menanam tanda jiwa di tubuh mereka. Mereka semua langsung terkejut begitu menyadari bahwa tanda itu bergantungan di dalam kesadaran mereka, seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Begitu meledak, mereka akan hancur. "Apa kalian tahu kenapa aku tidak membunuh kalian? Aku mau menjaga keutuhan sekta penusuk matahari dan mengurangi kecurigaan klan Keraton Estral. Tapi, kalau klan Keraton Estral mulai curiga, maka kalian semua akan kehilangan peranmu. Oleh karena itu, aku harap kalian semua akan berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakanmu."
kata Agam perlahan. Untuk menghadapi orang-orang ini, dia harus menggunakan metode khusus. Kalau tidak, mereka tidak akan setia dan bekerja sama dengannya. Mako hanya bisa tersenyum masam, menunjuk ke arah pria parubaya yang sekarat di lantai dan memerintahkan yang lain. Orang ini ingin mencari berkhianat dan merebut takhta. Oleh karena itu, aku akan mengeksekusinya sesuai dengan peraturan sekta. Apa kalian semua mengerti? Semua orang tercengang sebentar dan segera mengerti maksud Mako. Mereka pun menjawab. Mengerti. Begitu melihat Mako masuk ke jebakannya, Agam pun mengangguk perlahan dan berkata kepada Kadir. Kamu bertugas sebagai perantara. Kalau ada berita tentang klan Keraton Estro, beritahu aku sesegera mungkin. Kadir sangat gembira. Tugas yang diberikan Agam membuatnya berdiri di posisi yang sama dengan sekta penusuk matahari. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dia segera berlutut untuk berterima kasih pada Agam. Malam pun tiba, Agam membawa ketiganya kembali ke hotel, dan Hardian juga sudah kembali. Agam, aku telah menemukan keberadaan Fikri Laksana. Dia memang ada di kota Tridhaman, tetapi situasinya agak sulit. Setelah makan malam, Hardian menyeka mulutnya dan memulai pembicaraan. Zack dan yang lainnya tahu bahwa ada yang ingin mereka bicarakan berdua, jadi mereka dengan kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Setelah itu, Hardian pun berkata dengan suara pelan. Menurut informasi yang aku dapatkan, setidaknya ada 2 orang dari klan Keraton Estro di kota Tridhaman. Salah satunya adalah Fikri, 1 orang lagi adalah pewaris klan Keraton Estro. Agam mengerutkan kening dan berkata. Sampai pewarisnya pun ada di sini. Memangnya klan Keraton Estro tidak takut terlalu menarik perhatian dan dicurigai klan Wanara? Tidak. Hardian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka berdua datang ke kota Tridhaman untuk berpartisipasi dalam pertemuan generasi muda klan tersembunyi yang ke-32. Oh! Agam agak penasaran. Pertemuan ini mirip dengan pertemuan anak orang kaya di dunia sekuler. Mereka yang datang ke pertemuan ini pada dasarnya adalah orang-orang muda dengan status luar biasa dari klan tersembunyi. Tentu saja akan ada orang-orang seperti pewaris yang hadir langsung ke acara tersebut. Setelah sedikit jeda, Hardian merenung. Sejauh yang aku tahu, klan Koven, klan Restan Surgawi, klan Keraton Estro, klan Wanara, sekte Lawarnu. Hardian mengungkapkan nama-nama klan tersembunyi yang akan hadir. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Tentu saja, beberapa pasukan afiliasi yang kuat juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, tetapi protagonisnya bukan mereka. Hardian menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Dengan demikian, masalahnya akan jauh lebih serius. Berbagai orang penting dan generasi muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini tidak dapat diremehkan. Mereka pasti diam-diam dilindungi oleh orang kuat di belakang mereka. Oleh karena itu, kota Tridhaman yang saat ini tampaknya damai, sudah kacau balau karena menampung begitu banyak orang penting dari klan tersembunyi. Agam mengangguk sambil berpikir. Pantas saja Jason dan Dika Haryanti ada di kota Tridhaman. Ternyata mereka menghadiri pertemuan tersebut. Yang mengejutkan Agam adalah sekte Lawarnu ternyata ada di dalam daftar. Dia ingat bahwa Jaya Pambudi sudah bereinkarnasi dan diatur oleh Ivan untuk dilahirkan kembali di sekte Lawarnu. Entah kali ini dia akan bertemu dengan musuh lama atau tidak. Apa tujuan dari pertemuan ini? Agam melipat lengannya dan bertanya sambil tersenyum. Jangan-jangan seperti pertemuan anak orang kaya biasanya, cuma minum-minum, berkumpul untuk makan malam, dan naik kapal pesiar? Kurang lebih begitu, tapi tujuan utamanya adalah berbagi dan bertukar sumber daya. Misalnya, metode kultivasi, ramuan obat, harta karun, informasi, dan sebagainya. Kamu bahkan bisa menukar barang dengan wanita. Asalkan ada hal yang berharga dan dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak, apapun bisa ditukarkan. Agam mengangguk dan merenung. Dia memiliki penyimpanan semesta, ada metode serta rahasia kultivasi di dalam yang tidak ada habisnya. Sepertinya bukan pilihan yang buruk untuk menukarkan beberapa metode kultivasi rahasia yang tidak penting untuk mendapatkan beberapa hal berharga, misalnya informasi penting. Kapan kamu akan menghadiri acara itu? Agam bertanya sambil tersenyum. Jarang sekali ada kesempatan untuk menggunakan sumber daya dari klan tersembunyi. Kebetulan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi beberapa klan tersembunyi supaya dia bisa bertarung tanpa bahaya. Besok, jam 8 malam. Lokasinya ada di kota Tridhaman. Kalau kamu ingin pergi, kamu harus bilang bahwa kamu adalah tuan muda dari pasukan afiliasi klan Gunung Malik. Aku tahu, berarti aku pengikutmu. Kurang lebih begitu. Hardian mengangguk dengan canggung. Meskipun Agam tidak peduli, dia tetap merasa agak aneh. Sejak penghancuran keluarga Budiono, pertarungan melawan 3 orang petapa agung alam kemuliaan, dan memasukkan mereka ke dunia bawah, berbagai klan tersembunyi kembali mengevaluasi penilaian mereka terhadap Agam. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kemampuan Agam telah mencapai tingkatan klan tersembunyi. Dengan kata lain,
Agam bisa berdiri sendiri dan memiliki posisi yang sama dengan klan tersembunyi lainnya. Meskipun pernyataan ini agak abstrak, untuk menjadi klan tersembunyi, selain harus mencapai kekuatan dengan standar dan tingkatan tertentu, dia juga akan dinilai dari segi pengaruh, kekuasaan, dan detail lainnya. Namun, keberadaan Agam jelas-jelas telah menarik perhatian dan diakui berbagai klan tersembunyi. Setelah mengetahui pertemuan itu dari Hardian, Agam memanggil Zack, Reno, Gardi, dan Harlan. Mereka semua berdiskusi dan membuat rencana untuk menghadapi tes besok. Kalau tidak ada hambatan, seharusnya tidak akan sulit bagi mereka berempat untuk maju ke final. Namun, kehadiran orang-orang muda dari klan tersembunyi yang berkumpul di kota Tridhaman pasti akan meningkatkan potensi adanya perubahan dalam rencana mereka.